direncanakan mulai tanggal 23 sampai tanggal 1. Materi hari yang kedua ini saya coba akan menyampaikan tentang bagaimana pemanfaatan Google untuk bisnis. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan satu highlight apa aja yang akan kita pelajari malam ini. Apa yang akan kita pelajari dari kegiatan kita malam ini. Yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa mengubah mindset kita dari offline ke online. Kemudian apa tujuan listing di Google My Business. Bagaimana cara membuat akun di Google My Business. Dengan menggunakan Google My Business itu kita punya fitur apa aja. Dan kemudian bagaimana cara kita mengklaim akun atau lokasi Google My Business kita. Terlebih dahulu, mari akan kita coba aja. Apakah ini diantara ini juga ada yang pakai Android? Kalau ada yang pakai Android, bisa juga dibuka atau di-download lewat Play Store-nya Google Businessku. Untuk mengetahui potensi online, maka di sini bisa saya sampaikan bahwa pengguna internet di Indonesia sampai hari ini itu sudah lebih dari 143 juta pengguna internet. Di antaranya yang 107 itu adalah HP. Kemudian ada 119 juta itu mereka mencari produk-produk melalui internet. Dan di Google sendiri tiap hari mencatat lebih dari 300 juta pencarian per hari di Google. Artinya apa? Artinya potensi pasar dan potensi peluang untuk menggunakan Google My Business ini sangat luar biasa dan sangat terbuka luas. Kemudian saat ini mulai berubah kecenderungan seorang, mulai dari toko konvensional menjadi toko online. Di sini bisa saya sampaikan, bisa saya beri contoh beberapa toko online adalah Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. 3 ini adalah pemain besar. Oh ya, maaf, ada Shopee juga. Toko Shopee juga pemain besar di dunia online. Mereka sudah mengalahkan toko-toko yang lain. Bahkan Ramayana pun sudah mulai, Ramayana Mall sudah mulai berubah menjadi Ramayana Mall Online atau Ramayana Online. Itu untuk dari segi toko. Kemudian ada lagi yang dari segi jasa, ada transportasinya. Ada ojek online yaitu Gojek, Grab, dan sebagainya. Mereka sudah mengubah perilaku seseorang yang dari ojek pangkalan menjadi ojek online. Akibat apa yang akan jika kita tidak segera beralih ke online? Akibatnya adalah satu, kita akan tertinggal dan akan ditinggalkan. Ini sudah terbukti. Mal-mal di kota-kota besar sekarang hanya menjadi tempat untuk makan belaka. Itu mal-mal sekarang. Dan sekarang adalah masanya zero moment of truth. Apa itu? Yaitu seseorang yang belum pernah menikmati sesuatu, belum pernah merasakan sesuatu, mereka sudah pengen dulu menikmati, mengetahui. Paling enggak di situ ada beberapa pengakuan, ada bintang-bintang, ada apa yang itu menandakan bahwa tempat itu adalah bagus atau tempat itu memang layak dikunjungi. Itu yang
saat ini disebut zero moment of truth. Mereka belum menikmati, tapi mereka sudah bisa menilai bahwa objek itu adalah bagus atau baik di situ. Kemudian selanjutnya keuntungan yang kita dapat jika kita menggunakan Google My Business, maka listing kita itu akan bisa dilihat oleh orang-orang sekitar kita, sehingga tempat kita itu bisa menjadi tujuan dari para pendatang atau orang yang memang datang untuk mencari tempat makan atau tempat minum atau apa aja, yang intinya adalah mereka yang sudah promosi menggunakan Google My Business dengan jangkauan yang macam-macam, mulai dari yang rating tertinggi sampai yang rating paling rendah. Berikutnya ini adalah contoh-contoh dari keuntungan kita jika kita menggunakan Google My Business. Kita bisa membuat listing produk kita. Kita punya produk apa aja, bisa kita sampaikan di situ. Seperti contoh ini ada produk-produk yang saya kelola, ada ayam geprek, dan ada itu yang sekaligus di situ ada definisinya, sehingga sesuai dengan yang tadi sudah tak jelaskan bahwa zero moment of truth itu, orang yang belum pernah merasakan ayam geprek yang saya kelola, mereka sudah bisa membayangkan bahwa ayam geprek saya itu cita rasanya enak, dan itu terbukti dengan ada penilaian bintang-bintang itu. Kemudian ini tetap contoh listing dari teman-teman dari sekretariat kami, Sekretariat Relawan TIK Bojonegoro, yang ini sudah berubah-ubah sekian kali, sekarang yang di Panglima Polim. Untuk berikutnya saya akan coba menampilkan video tentang bagaimana Google My Business itu dapat membantu kita dalam berusaha. Itu daganganmu kok. Pak, kita simak ini. Ini adalah sebuah video yang dikeluarkan oleh Google, pabrikannya, yang menggambarkan bahwa ada dua orang yang punya toko. Ada dua orang yang punya toko berhadapan, yang satu sudah menggunakan Google My Business, yang satu belum. Coba kita dengar sama. Pak, pelanggan Bapak bisa nemuin warung Bapak sih? Lid, udah ikutan Google Businessku belum? Apaan tuh? Bayar nggak? Gratis. Ini, Bapak pinjam HP-mu. Cari aja Google Businessku di Google. Klik Google Businessku, klik tampil di Google. Pilih tipe bisnis yang mau didaftarkan. Tokomu kan bangunannya permanen. Pilih lokasi fisik. Cari nama tokomu. Kalau tokomu belum ada, pilih tambahkan bisnis Anda. Terus isi semua sampai lengkap, mulai dari nama toko sampai alamatnya, biar orang gampang nemuin tokomu. Setelah semuanya terisi, klik lanjutkan. Tentang persetujuan layanan, klik lanjutkan. Verifikasi tokomu dengan meminta Google mengirimkan kodenya melalui pos. Dalam beberapa minggu, kamu akan mendapatkan kode verifikasi dari Google melalui pos. Masukkan kode verifikasinya, beres deh. Sekarang tokomu sudah muncul di Google. Ini adalah video tadi menggambarkan bagaimana cara untuk membuat
atau mendaftar di Google My Business. Apakah ada, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan? Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan dengan cara untuk verifikasi lokasi, verifikasi di Google My Business ya. Akan saya coba. Tapi sebelumnya akan saya putarkan saja video untuk bagaimana cara meminta verifikasi. Anda telah menyatakan ini bagus sekali. Jadi, Anda telah menyatakan ini bagus sekali. Berikutnya akan meminta memverifikasi untuk memastikan orang yang paling berwenang mengelola. Anda akan harus menyelesaikan verifikasi dapat kan tergantung cara paling kami akan mengirim dengan kode verifikasi alamat Anda mengajukan pastikan bahwa alamat yang Anda masuk serta informasi tersebut dan memiliki kebutuhan. Masukkan alamat jalan yang lengkap dan tepat. Ini masukkan informasi yang merupakan bagian dapatkan informasi pematah tanah tersebut kan bagian alamat dapat mempersulit penentuan lokasi Anda di Google Maps. Tambahkan nomor surat. Mohon maaf, Bah, suaranya agak dibesarkan. Mungkin yang lainnya ada yang tidak kedengaran volumenya. Terima kasih. Kode pos dan negara pada alamat Anda. Jika Anda perlu memperbaiki alamat Anda sebelum meminta verifikasi, klik verifikasi nanti. Ini dapat mengambil waktu 1-2 minggu sebelum kartu pos tiba. Selagi Anda menunggu, pastikan untuk tidak mengedit nama bisnis, alamat, atau kategori Anda, ataupun meminta kode baru. Karena melakukan hal-hal ini dapat memperlambat proses verifikasi. Setelah Anda menerima kartu pos verifikasi dan memasukkan kode verifikasi ke akun Google Bisnisku, Anda akan dapat mulai mengedit informasi bisnis Anda. Jika sudah lebih dari 2 minggu sejak Anda mengajukan permintaan kartu pos verifikasi, harap jangan segan-segan untuk menghubungi kami agar kami dapat memeriksanya untuk Anda. Silahkan klik link di sini untuk memulai. Sebagian bisnis akan memiliki pilihan untuk melakukan verifikasi melalui telepon. Jika Anda melihat pilihan verifikasi telepon, kami sarankan untuk menggunakan opsi ini karena merupakan cara tercepat untuk memverifikasi. Kami akan menghubungi Anda di nomor telepon bisnis Anda untuk mengkonfirmasi bahwa informasi Anda benar. Jika Anda tidak melihat opsi ini ketika Anda mencoba untuk memverifikasi, silakan Anda ajukan permintaan kartu pos sebagai ganti rugi. Kalau Anda sudah memverifikasi situs bisnis Anda dengan Google Search Console, kami mungkin dapat langsung memverifikasi Anda. Tolong pastikan juga bahwa Anda masuk ke Google Bisnisku dengan akun sama yang digunakan untuk memverifikasi situs Anda dengan Search Console. Yang terakhir, jika Anda mengelola 10 lokasi atau lebih untuk bisnis yang sama, Anda mungkin memenuhi persyaratan untuk memverifikasi semua lokasi tersebut secara langsung. Ada beberapa persyaratan spesifik yang harus dipenuhi untuk verifikasi massal. Silahkan klik tombol ini untuk informasi lebih lanjut.
Terima kasih telah menonton. Pastikan Anda sudah subscribe ke channel YouTube kami. Di sana, Anda bisa mendapatkan semua video. Terima kasih sudah setia menunggu dan menyaksikan dari beberapa presentasi yang saya sampaikan. Di sini saya akan coba langsung dengan membuat Google My Business di lokasi Google My Business, kelola lokasi. Kebetulan saya mengelola beberapa objek dari Google My Business. Saya mengelola beberapa objek, beberapa lokasi, dan beberapa tempat untuk Google My Business ini. Bentar. Kalau terlalu lebar bilang ya, biar tak kecilkan. Di sini saya mengelola ada sebanyak lebih dari 10 lokasi ya. Ada lebih dari 10 lokasi, ada tempat saya sendiri, kemudian ada tempat servis komputer yang saya miliki, kemudian ada Data Bojonegoro, ada Jogloko Workspace juga. Itu termasuk saya yang mengelola. Saya akan melihat bahwa kelengkapan dari listing bisnis atau dari tempat bisnis yang saya kelola. Di listing bisnis itu sama dengan kalau kita melihat, itu sama dengan website kita yang dibuat paling sederhana dari Google Business Book. Yang tadi disebut ada beranda. Kita juga bisa buat yang namanya beranda adalah yang seperti ini, yang depan. Ini beranda. Kemudian di sini ada postingan. Saya sudah membuat beberapa postingan, ya sama persis kayak website, tapi ini website yang sangat sederhana. Apakah website ini bisa dibelikan domain sendiri? Bisa. Ini ada settingannya udah. Dan bisa setting sendiri. Kemudian kita diwajibkan untuk menyertakan info kita, termasuk info area layanan, alamat, termasuk jam buka dan tutup. Kemudian ada link menu, nomor telepon, terus kemudian ada fasilitas dan keunggulan apa aja yang kita kelola. Bahkan di situ ada beberapa kode informasi yang memang perlu kita sertakan. Di situ ada toko, kode toko, ada label, dan kemudian ada akun identitas atau nomor telepon atau nomor seri yang bisa kita gunakan untuk Google ADS. Google ADS adalah untuk iklan bisnis dan ini berbayar dari Google. Kemudian kita juga bisa membuat link menu untuk bisnis kita, karena saya menggunakan bisnis untuk makanan, maka di sini ada beberapa poin menu makanan, mulai dari geprek original sampai minuman. Kemudian di sini ini yang paling menarik, kita bisa melihat insight-nya. Insight-nya ini kita bisa melihat beberapa query yang biasanya kita gunakan. Kayak ayam geprek itu berapa, restoran buat rombongan berapa, macam-macam query yang biasanya familiar di Facebook, familiar di web. Di sini juga kita bisa mengetahui pergerakan berapa orang yang menelusuri, berapa listing di map, berapa kali bisnis kita dilihat di map. Di sini ada semua. Seperti tempat saya ini, 1 bulan terakhir terdapat 927 kali dilihat orang. Begitu juga kita akan melihat bahwa di situ ada
total tindakan yang pernah kita lakukan atau pernah diminta. Ada 4 kategori besar, yaitu siapa yang mengunjungi situs kita, siapa yang telah minta rute kita, siapa yang menelpon kita lewat aplikasi ini, dan siapa yang akan mengirim pesan ke kita. Ini ada kelengkapannya juga. Kemudian yang ada penilaian. Tolong Abah, suaranya mati, dihidupkan lagi. Untuk Abah, suaranya ke mute. Wes. Ya, wes. Sudah dengar? Ya, udah. Sudah dengar. Kita coba dari awal ya. Saya mulai lagi. Waduh, suaranya mati tadi. Ini adalah tampilan dashboard dari Google My Business. Dengaran ya? Tampilan dashboard dari Google My Business. Di situ ada sebelah kanan ada beranda, ada postingan, ada info, ada menu, ada insight, ada ulasan, dan ada tempat kita untuk bisa menerima pesanan. Ada foto-foto yang diberikan oleh para pengunjung kita. Kemudian terakhir yang biasa saya gunakan adalah di situ ada situs yang bisa kita buat dengan menggunakan Google My Business. Kalau kita bicara soal beranda, maka di situ akan ada beberapa penilaiannya di situ. Ada performa, berapa ratus kali sudah dilihat, berapa penelusurannya, dan sudah melakukan aktivitas sampai berapa kali. Kalau di tempat yang saya kelola, di situ ada aktivitas 1,62.000. Jadi selama 6 bulan ini ada aktivitas yang luar biasa banyak. Di menu berikutnya ada postingan. Postingan ini sama dengan kita membuat website, tapi ini sangat sederhana yang dibuat menggunakan Google My Business-ku. Otomatis nanti pakai subdomain Google My Business. Dan yang menarik, apakah ini bisa dipasangkan di domain profesional atau domain yang berbayar? Bisa. Di sini ada settingannya seperti itu. Ada settingannya. Dan itu bagi teman-teman yang sudah familiar, maka ini akan sangat mudah dan sangat difahami teman-teman semua. Berikutnya di dashboard ada menu info. Menu ini sangat berguna karena ini akan menginfokan, memberikan informasi ke calon pelanggan kita, alamat, otomatis sudah harus kita sertakan di situ, kemudian waktu buka dan tutupnya. Buka dan tutupnya juga perlu. Kemudian ada tadi postingan itu, ada websitenya yang menggunakan ekstensi sheet. Karena apa ya? Karena ini di bawahnya Google My Business, maka subdomain dari business sheet miliknya Google. Menu berikutnya ada yang namanya menu. Menu ini tidak wajib sebenarnya kita isi. Lihat keadaan, lihat situasi aja sebenarnya. Karena ini saya pergunakan untuk mengelola rumah makan atau warung makan saya, jadi ya ada menu makanannya yang saya sajikan, yang saya jual. Kemudian yang menarik, lebih menarik lagi ada insight-nya. Dengan insight ini kita mengetahui berapa laku, berapa kali dicari. Tempat bisnis kita itu berapa kali dicari di Google search engine-nya Google. Di situ juga ada beberapa kategori query.
digunakan oleh berapa orang aja. Katakan di sini ada query yang nomor 1, ayam geprek, itu dicari oleh 19 orang. Ke bawah ada beberapa informasi yang mungkin juga kita perlukan. Di sini ada beberapa grafik yang menunjukkan tentang listing dan penelusuran. Kemudian listing penelusuran ini ada yang ada di web tadi, web yang kita gunakan di Google My Business. Kemudian beberapa kali juga ada listingan di map, Google Map. Kemudian ada beberapa pelanggan yang sudah mencari tempat, terbukti dengan meminta rute dan menelpon ke tempat ini. Dan di sini sudah kelihatan semua lewat query-nya. Kemudian ada perkenalan. Apa yang terkenal dari bisnis kita? Di situ ada nyaman, cocok untuk grup, dan santai. Kebetulan mereka memberi nilainya hampir 100%. Termasuk juga di sini ada jam-jam favorit. Jam berapa aja kira-kira rame, jam berapa aja yang sepi. Dan ini biasanya dilakukan oleh pengunjung. Otomatis mereka akan mencatat dan otomatis siapa yang datang ke tempat kita, mereka biasanya menggunakan HP-nya ke HP Android-nya, maka secara otomatis Google juga akan mencatat berapa rame, jam berapa aja, udah kelihatan di sini ada grafiknya. Ini bukan mengada-ngada ya, tapi ini Google sendiri yang mencatat. Google sendiri yang mencatat. Ini secara otomatis. Secara otomatis. Kemudian foto yang kita tampilkan. Foto kita ditampilkan berapa kali aja. Di situ ada kelihatan warna biru dan warna merah. Yang warna biru adalah foto yang kita tampilkan. Ditampilkan lebih banyak oleh Google daripada foto-foto dari kompetitor saya, bisnis serupa yang lain. Kemudian ada beberapa jumlah foto. Berapa foto yang kita ambil dan berapa foto yang diambil oleh pelanggan kita. Dan ini 50-50 kelihatannya. Berikutnya setelah query ada ulasan. Ini sangat penting, ulasan. Ulasan ini, mengapa saya bilang ulasan ini penting? Ini tadi yang saya sebutkan adalah zero of truth-nya bisnis sekarang. Jadi orang yang belum pernah ke tempat saya, mereka sudah bisa meraba-raba apakah tempat saya cocok, enak, atau kualitasnya bagaimana, karena ada orang yang mengulas dengan memberi bintang 5. Itu banyak sekali yang betul-betul. Tapi begitu juga, kita harus bisa merespon, menjawab ketika mereka memberi bintang ke tempat kita lewat Google My Business. Kita juga harus merespon. Paling tidak kita harus menjawab terima kasih telah berkunjung, atau terima kasih sarannya, atau bagaimana. Itu yang menjadi sebuah nilai tambah dari Google My Business yang kita kelola. Kemudian di bawahnya ini ada pengiriman pesan. Pengiriman pesan. Pengiriman pesan ini ada dua opsi. Bisa kita install, bisa tidak. Pertama kita install karena mungkin kita butuh, mereka akan menginstal dari kita. Mereka akan menghubungi bisnis kita lewat Google. Bisa juga seperti itu. Kemudian ini ada foto-foto, daftar foto yang kita taruh di tempat di aplikasi Google My Business kita. Ini adalah kumpulan dari foto-foto yang pernah saya simpan atau pernah saya posting di situ. Kemudian ada pemesanan. Pemesanan ini memang penyedia pemesanan tidak familiar dengan kita. Ini adalah pemesanan yang sudah kerjasama dengan Google My Business-ku, dan mereka adalah vendor, semuanya vendor dari luar, bukan dari Indonesia. Kemudian ada produk. Ini adalah produk yang bagian dari menu tadi. Di sini adalah perlu kita sampaikan berapa rate harganya.
kemudian kita tampilkan fotonya. Ini yang akan menjadi menarik bagaimana orang-orang itu bisa mengunjungi tempat yang kita kelola. Kemudian di bawahnya lagi ada situs. Seperti yang tak sampaikan tadi, situs ini adalah situs yang sangat sederhana yang dibuat oleh Google, yang disiapkan oleh Google, yang bisa kita lihat pengisian dengan sederhana. Seperti yang tak sampaikan tadi, ini adalah bisa digunakan untuk domain tersendiri. Di atas ini ada settingannya sudah. Kita bisa nyeting, kita mau buat domain seperti apa, tinggal kita buat itu aja, bisa. Di sini juga ada saran sebenarnya. Ada saran, kita mau membuat saran seperti apa. Gitu. Mereka akan menyarankan kita akan buat seperti apa juga bisa. Mana ini? Terlalu lebar. Halo? Rekamannya terlalu lebar enggak ya? Buatan Mbah mungkin cukup. Sudah cukup. Ya. Di halaman paling terakhir itu ada situs yang tadi kita sudah tak tunjukkan gimana caranya itu buat listingnya. Ini adalah ketika kita buat listing, maka secara otomatis akan berada di situs ini. Ya, ini adalah situs yang dibuat oleh Google My Business, dan ini isinya listing-listing yang tak buat dengan listing dari Google My Business. Kemudian di bawahnya itu ada pengguna. Pengguna maksudnya gini, kita bisa mengajak tim kita untuk mengelola Google My Business ini, dan itu kita daftarkan lewat pengguna. Caranya adalah kita klik pengguna, kemudian akan terbuka halaman baru seperti ini, kemudian ada tanda plus dengan gambar orang itu, kita tombol, kita masukkan undangan baru, kita masukkan emailnya siapa, berperannya sebagai apa, pengelola lokasi atau pemilik. Saya sarankan mereka hanya pengelola saja, karena pemiliknya pasti akan yang punya akun, seperti itu. Dan ketika email ini sudah masuk, kita buat undang, yang kita undang tadi harus menjawab email kita. Kalau sudah dijawab, maka otomatis akan berada di bawah kita, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada iklan. Ada iklan, jadi kita bisa membuat Google ini menjadi sarana kita untuk iklan. Tapi maaf, iklan ini adalah berbayar. Bayarannya adalah per klik. Per klik. Kemudian di bawahnya ada tambah lokasi baru. Jadi Google My Business ini satu akun bisa digunakan untuk banyak lokasi. Di Google, di akun saya ini sudah ada 15 lokasi kalau tidak salah. Dan yang terverifikasi sudah 10 lebih. Kemudian ada kelola lokasi, artinya kita bisa membuat grup-grup dari lokasi itu. Lokasi rumah makan, lokasi bisnis yang lain, kita bisa kelompokkan satu persatu. Nah ini sudah terverifikasi semua, hanya ada beberapa yang memang belum terverifikasi. Di situ ada, di bawahnya ada kelola ulasan yang kayak tadi itu, ulasan depan, kemudian ada akun tertaut. Akun tertaut itu adalah akun kita untuk berbelanja iklan. Berbelanja iklan. Di sini saya punya akun yang kalau memang saya mau ngiklan lewat AdWords, saya harus punya akun seperti itu. Dan ini memang harus ada kalau memang kita mau buat iklan. Mau iklan berbayar maksudnya.
Kemudian ini settingan-settingan yang lain, kita mau diperingatkan seperti apa, kita mau dapat email penting, kita mau dapat pesan dari pelanggan langsung masuk ke email kita, atau kita kalau ada orang yang berkunjung ke tempat kita langsung kasih tahu, seperti itu. Kemudian yang ini adalah ada dukungan, seperti itu. Kemudian mengapa saya kok menyarankan menggunakan Google My Business? Google My Business adalah langkah paling cepat untuk menjadi halaman pertama Google. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Saya buka Google, coba saya tulis Makdut. Maka secara otomatis di sini akan keluar semua. Makdut banyak, tapi kalau kita menggunakan Google yang My Business, di samping ini loh, di samping ini akan ada keterangan. Akan ada keterangan yang kalau memang kita tidak menggunakan Google My Business, ini tidak ada. Ini tidak ada. Di sebelah ini ada apa? Ini adalah yang paling gampang untuk paling gampang untuk dibaca orang. Mereka mau lihat situs kita, mereka mau minta rute tempat kita, mereka juga bisa. Bahkan di sini juga sudah sangat lengkap. Jam berapa kita buka, jam berapa kita tutup, sudah lengkap. Mbak moderator, halo. Gimana? Saya kira ulasan tentang Google My Business sudah cukup saya sampaikan. Mungkin bisa langsung aja tanya jawab. Oke, terima kasih disampaikan. Terima kasih Abah udah menjelaskan tentang materi pada malam hari ini. Mungkin dari peserta ada yang ditanyakan, oh geng-geng Niki ada satu tadi dengan menjelaskan ada satu pertanyaan. Kalau buat dari aplikasi Google Businessku lewat Android kok agak susah ya? Pripun Mbah? Dari Mas Ahmad Sahroni ya. Iya, dari Mas. Yang susahnya itu buat install aplikasinya atau verifikasinya. Gitu. Karena kesulitannya macam-macam. Kalau mau buat itu apakah buatnya atau verifikasinya. Kalau buatnya itu kan gampang, tapi verifikasinya itu yang kadang-kadang susah. Oh, seperti itu. Nah, ya. Untuk Mas Ahmad Sahroni, mungkin bentar saya lihat Mas Ahmad Sahroni. Oh, kebetulan udah out. Sudah live out. Nah, triknya seperti ini. Triknya semacam ini ya, tak tunjukkan kalau memang kita mau mudah. Coba kita buat langsung di Google Map. Nah, benar itu. Ya, ini Google Map. Coba kita Google Map. Kita tandai dulu lewat Google Map. Tandai dulu lewat Google Map. Nah, dari tanda lewat Google Map itu kemudian kita akuisisi. Istilahnya kita klaim. Di sebelah sini itu ada yang namanya klaim. Kelihatan ya? Yeah. Nah, di sebelah sini ada klaim. Kalau kita klaim dari sini, itu biasanya gampang. Gampang. Kita klaim. Nah, tinggal kita minute. Biasanya ini gampang kalau kita klaim. Atau triknya adalah kita buat tempat dulu, kita buat penandaan dulu di Google Map. Di situ coba kita ulas saja dulu. Kita beri nilai, kita ulas, kita kasih foto, kita kunjungi. Setelah ada sekitar 10 orang atau 20 pengunjung di situ, kemudian kita klaim. Itu biasanya juga gampang. Karena gini, Google My Business ini selain menggunakan kartu pos, telepon, dan itu biasanya kalau tempat-tempat yang favorit itu langsung otomatis. Tempat-tempat favorit itu biasanya otomatis. Seperti itu. Itu yang bisa tak berikan triknya untuk bisa mengklaim
lokasi untuk Google My Business. Ada lagi? Mungkin, oh iya, ini ada pertanyaan Mbak dari Mas Alvan Hakim. Tanya Kak, untuk foto yang tampil di Maps, apakah bisa dikelola? Soalnya terkadang foto kiriman dari orang itu yang tampil di halaman awal Maps, apakah foto dari orang lain bisa dihapus? Terima kasih. Pripun Mbak? Foto dari orang lain bisa dihapus. Kalau foto orang lain dari menghapus, yang bisa menghapus sebenarnya adalah orang yang ngirim itu. Tapi kita bisa membuat sanggahan apakah foto itu identik atau tidak. Kalau foto itu tidak identik atau foto itu foto orang lain, maka kita bisa mengajukan untuk dihapus. Bukan yang menghapus, bukan kita loh, tapi yang menghapus adalah Google-nya, bukan kita. Gitu. Oh, seperti itu. Seperti itu ya, yang menghapus bukan kita, tapi Google yang menghapus. Coba ya, saya tak kasihkan ini ya. Ini saya sudah buat ini. Ini saya membuka salah satu ini. Dan begini. Seandainya foto di sini tidak sesuai gitu ya. Foto ini ya. Foto ini tidak sesuai ya. Iya, foto yang nggak sesuai. Foto ini tidak sesuai kan jelek posisinya. Di situ ada tanda titik 3. Iya. Nah, ada tanda titik 3 mana ini larinya titiknya. Itu ada tanda titik 3 tadi itu. Nah, bentar. Nah, kayak gini seandainya. Ini bisa dihapus kok. Ini bisa dihapus, bentar. Ini. Kemudian ada yang salah dengan ulasan ini. Menyinggung atau apa. Artinya kita laporkan dulu ke Google-nya. Inilah. Ini kita tebang kita, kemudian di situ ada, kita akan membuka halaman baru. Ada yang salah dengan ulasan ini, ada masalah hukum, masalah privasi, atau ada konflik kepentingan. Ini akan kita laporkan dan Google akan memverifikasi apakah apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Atau lebih gampangnya ya ini bisa kita kita bisa buat repost sampai berulang kali biasanya baru dihapus sama Google. Seperti itu. Oh, seperti itu bisa. Mungkin Mas Alvan Hakim bagaimana, sudah terjawab pertanyaan bimbingan? Bisa langsung chat di bawah sini. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Aprilia Sari. Misal judulnya brand toko Bahdul, tapi kita mau nembak keyword jual sembako Ngawi. Kira-kira gimana Mbak triknya biar orang kalau ngetik jual sembako Ngawi yang muncul toko Bahdul? Terima kasih. Bagaimana Mbak? Trik-triknya? Kalau kayak gini ini bukan ranahnya Google My Business lagi kalau kayak gitu. Karena ini sudah ada pembuatan beberapa kategori yang ada di sini dan di Google My Business tidak melayani semacam itu. Ini bukan wilayahnya Google My Business ya. Kalau kayak gini. Ini keywordnya bukan keyword itu. Mana ini? Sampun Mbak. Sampun. Ada yang lain? Mbak Aprilia Sari, bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Nah, ini Mbak ada lagi tanggapan dari Mas Alvan Hakim. Oh iya Kak, terima kasih atas jawabannya. Kalau seandainya tidak dihapus, akan tetapi kita upload foto dari kita sendiri, apakah bisa replace dengan foto kita? Bagaimana Mbak? Kalau replace-nya tidak bisa ya, tapi bisa ditumpui. Jadi Google itu kan menggunakan kalau kiriman terbaru selalu di atas. Jadi akan numpuk terus ke bawah semacam itu. Itu trik pertama. Trik yang kedua,
yang kita posting itu kasih aja bintang yang banyak dan kasih ulasan yang bagus. Biasanya tampilnya akan tampil di atas. Dibintangin bintang 5 maksimal kan, bintang 5 itu nanti akan nampil paling ke atas. Berarti harus banyak ulasan bintang 5 agar bisa tampil di atas. Paling atas. Iya, paling atas seperti itu. Itu. Bagaimana? Apakah sudah terjawab Mas Alvan Hakim? Dan untuk yang lainnya bisa bertanya langsung lewat chat. Mungkin Abah mau menambahkan? Ada enggak? Ini yang enggak kalah penting ya, tak sampaikan bahwa kadang-kadang di Google Map itu antara nama dan label itu beda. Mungkin itu yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi yang minta itu ya. Mana tadi? Mbak Aprilia. Mbak Aprilia. Halo. Mungkin itu yang disampaikan. Mungkin yang menjadi identitasnya itu adalah Mbah apa itu? Bakul, kok bakul apa ya? Jual sembako Ngawi. Tapi di situ akan muncul bandul. Di situ ada yang namanya add label. Bisa dibuat di situ, katakan di situ. Di situ ada 2, ada nama dan di bawahnya itu biasanya ada, di atasnya nama itu ada nama labelnya. Katakan saya akan mencoba ini sendang gandu ya. Mana tadi? Oh, kok malah makam, keliru, sorry. Ini sendang gandu. Coba saya buat add label wisata alam. Jika wisata alam ini masuk, ya ketika saya tulis wisata alam maka wisata alam memang kurang spesifik ya, tapi kita buat wisata alam itu di wilayah itu memang akan keluar wisata alam Sendang Gandu seperti itu. Itu hanya melengkapi sebenarnya, kan ada 2 nama, ada wisata alam sendiri, ada Sendang Gandu sendiri. Monggo kita diskusi ya, ya. Mungkin mohon maaf untuk peserta kalau misalnya memang mau bertanya langsung bisa, nggak harus lewat chat, tapi bisa unmute gambar mikro mic-nya. Gambar mic-nya bisa di unmute. Ini ada tanya secara langsung. Oh ya Mbak, ini ada yang tanya lagi dari Mas Maranatha Ari Surya. Izin tanya Mbak. Nah, monggo Mas, kalau misalnya mau tanya bisa langsung melalui mikrofon atau chat. Terus ini ada lagi dari pertanyaan Mbak Aprilia Sari. Proses klaim bisnis melalui map berapa lama, Mbak? Melalui map. Yeah. Melalui map itu kalau ini untung-untungan sebenarnya, tapi kebetulan aku kemarin ada 10 lokasi itu beruntung semua. Yang 10 lokasi itu langsung dapat verifikasi dan yang 5 ini belum dapat lokasi. Biasanya kartu pos, kalau kita lewat kartu pos itu paling cepat 4 hari dan paling lama 2 minggu. Seperti itu. Kan ada beberapa teknik untuk verifikasinya. Ada pakai kartu pos yang umum, yang biasa, yang sudah lazim itu kartu pos. Yang kedua telepon, yang ketiga SMS, dan yang keempat ini mereka pakai apa ya? Pakai otomatis, dan otomatis ini biasanya acak, tidak mesti terus dapat. Kadang ya langsung dapat, kadang ya sampai berminggu-minggu, sampai 1 minggu, sampai 2 minggu, paling cepat 4 hari kalau pakai kartu pos. Untuk Mbak Aprilia Sari, berhubung pertanyaan sampai terjawab, paling lama 2 enggak mesti, paling sebentar 2 hari. 4 hari. Oh, paling sebentar 4 hari. Terus ada yang juga 2 minggu. Ya, Mbak, seperti itu, Mbak? Ya, 2 minggu.
Untuk yang lainnya mungkin bisa tanya lagi, atau mungkin Abah bakal sharing apa. Atau ada yang pernah punya pengalaman, Nah, bisa bisa sharing pengalaman tentang karena ini bisnis. adalah program sudah lumayan lama ya. Layanan sudah lumayan lama, mungkin ada yang punya pengalaman. Mungkin peserta yang lainnya ada Monggo. yang Om Tata. diskusi ini. Bunyi, Bang. Bunyi Om Tata. Oh, Monggo. iya. Ini Mas. Cek itu mau gak muni, Bah. Halo, monggo. Ini pertanyaan simpel aja, Bah. Ini, Ya. Bah, keuntungan kita kalau misalnya jadi local guide-nya Google Map. Tuh. Jadi kan kalau misalnya kita singgah di sebuah tempat, ya tempat apapun lah, rekreasi, tempat makan, atau tempat layanan publik lainnya, itu kan kita bisa kontribusi foto ya. Ya, betul. Nah, kita kirim foto ke Google, ya foto dari kita. Nah, kalau kita udah sering-sering kirim itu kan nanti akhirnya dapat email kalau kita dapat poin sekian, terus jadi local guide gitu. Nah, keuntungannya apa itu jadi local guide-nya Google? Terus ngitung poinnya itu dari mana? Apakah tiap kita per foto yang kita upload atau per tempat yang kita kontribusi gitu. Gitu. Nggih ngaten mawon Ngoten karo tombo mawon. kangen kalih dulur-dulur kakung putri sedaya. Sudah Sampun Mas Tata. tekabah matur nuwun. Matur suwun sama-sama. Oke. Wah, koplokane banter men. Gini Mas Tata. Keuntungan pertama adalah di situ ada kepangkatan ya kayak kelihatannya. Seperti ini ya, ntar tak tunjukkan data saya yang ada di Google. Kita sudah bisa berapa? Saya sudah mendapatkan nilai berapa ya? Ini ada kok di Google, ntar tak carikan. Kontribusi saya sudah berapa? Itu ada. Ntar saya tunjukkan. Lah ini. Poin itu dihitung antara penandaan, itu berbeda dengan pengiriman foto, kemudian ulasan dan perbaikan lokasi. Ada beberapa penilaian dan penilaiannya itu angkanya berbeda-beda poinnya. Yang paling banyak itu adalah buat video Mas Tata. Kalau kita buat video di Google Map, kirim ke Google Map, maka itu nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Seperti yang kita review ini. Saya sudah mereview sampai ke mana ini? Kalau yang kita lihat, saya sudah sampai ke wilayah Madura. Pernah saya ke situ dan saya review di situ. Dan terakhir, saya ngirimkan foto, yang paling terakhir adalah foto untuk Wisma Bahagia. Dan saya kasih nilai 4. Saya kasih bintang 5. Ini saya sudah bisa foto kemana aja. Lokasi mana yang sudah kita edit, itu ada semua. Sehingga saya saat ini sudah punya level 8. Di sini ada nilainya semua. Dari review kita dapat berapa, dari edit kita dapat berapa, dari mendapat pertanyaan kita sudah dapat nilai berapa. Dan ketika kita sudah dapat nilai 5, maka kita berhak untuk submit untuk program Google Connect. Mungkin ada teman-teman yang local guide sudah 5 ke atas ya, level 5 ke atas, mereka mesti akan menerima email untuk mengikuti pertemuan akbar Google tingkat dunia yang akan dilaksanakan bulan September kalau tidak salah di markasnya Google sana, markasnya Google Amerika. Kalau tahun kemarin di Indonesia ada 2 yang berangkat, tapi tidak tahu sekarang. Komunitasnya itu yang tidak tahu karena kondisi Mbak Corona masih menjadi-jadi, yang tidak tahu tahun ini.
apakah kompetisi itu tetap berlanjut atau tidak. Akhir bulan ini terakhir submit permintaan dan submit proposal untuk Google Connect. Google Connect itu coba saya jadikan ya seperti ini. Google Connect. Bentar. Carikan dulu Google Connect. Nah, ini Google Connect. Nah. Ini bagi mereka yang sudah mendapatkan bintang 5 atau bintang berapa ya? Bintang 5 kelihatannya ya. Bintang 5 ke atas, maka mereka akan berhak mengikuti kompetisi untuk hadir pada muktamar ya. Kalau kita melihat perkumpulan komunitas lokal guide dunia, mereka menyebutnya Google Connect. Di Google Connect sendiri saya sudah punya nilai berapa ya? Sudah punya bintang 4 di Google Connect-nya. Tapi tidak pernah lolos. Karena jarang buat postingan di sini. Jarang buat postingan di Google Connect, jadi ya untuk lolos ke kompetisi internasional kelihatannya juga agak susah kalau kita jarang-jarang posting lewat sini. Seperti itu ya. Nah ini. Dan setiap komunitas ini, saya juga pernah buat komunitas Google Connect untuk ketemu nih. Tapi tidak ada yang datang waktu itu. Padahal ini seru dan menarik. Kalau memang kita sering-sering kayak gini, biasanya Google akan support beberapa merchant biasanya. Dari situ. Mungkin itu Om Tata. Monggo. Ada lagi? Mbak Yu. Oke, matur nuwun, Mbah. Sudah dijelaskan. Pokoknya semangat terus belajar, ngaten Mbah ya. Nggih, rame-rame. Monggo. Yes. Terima kasih untuk Mas Maulana Ari Surya telah bertanya dan untuk Abah telah menjawabnya. Mungkin dari peserta lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini kayaknya dari saya setelkan lagu deh. Saya setelkan lagu. Ini. Mungkin dari peserta lain ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari Abah tadi memberi tips, trik atau apalagi materi yang bisa diserap lagi oleh kita. Ini ada lagi satu teknik agar listing, agar Google My Business kita tepat diverifikasi adalah kita minta verifikasi itu di mana koordinat kita mengambil. Katakan saya saat ini menandai bisnisnya Mas Tata gitu ya. Ya, saya klaim juga posisi saya di situ. Jadi ngeklaimnya pada saat saya juga di lokasi. Seperti itu. Saya beberapa kali menggunakan trik semacam itu dan itu langsung disetujui. Seperti itu. Itu bagian dari trik yang biasanya saya gunakan.
Seperti itu trik untuk mendapatkan verifikasi dari Google. Ada lagi yang lain? Bagaimana mungkin ada yang saya lagi? Saya setelkan lagi. Isi nambah lagi toka tako apa? Monggo. Mungkin bisa sharing dari para Jenenge peserta. pengen belajar. Monggo, kita sharing saja, bukan takok. Kita sharing saja. Monggo Om Tata. Iya. G masih terkait tadi kan kalau kita jadi local guide-nya Google itu kan benefitnya bisa dihubungkan ke Google Connect gitu ya. Kalau nggak salah. Terus kalau misalnya sampai dihubungkan ke Google AdSense ke akun kita itu bisa tidak? Terus kira-kira ketika nanti terhubung dengan Google AdSense kita itu apa juga bisa sampai mengarah pada proses monetisasi itu tambahan sidik mawon mangke malih monggo Bah. Kalau bisa kayak gitu saya juga pengen Mas sebenarnya. Asik. Tapi terus terang aku nggak tahu apakah bisa atau enggak seperti itu. Tapi kelihatannya sih ini beda jalur kalau melihat ini. Kalau Google Connect sama Google AdSense-nya itu beda apa ya? Beda anak perusahaan atau apa gitu. Beda. Seperti itu Mas Tata. Kalau pakai Google itu malah kita yang bayar sebenarnya. Karena itu kan pakai ODS bukan AdSense. Pakai iklan. Iklannya AdWords lagi. Jadi bayarnya per kata. Seperti itu. Ini ada yang minta jangkauan. Jangkauannya siapa? Miliknya yang mana, Mbak? Yang tadi ya? Ntar tak carikan. Gitu, Mas Tata. Jangkauan. Maksudnya jangkauan di sini apa ya, Mbak? Karena seperti ini, kalau kita menggunakan Google My Business itu jangkauannya adalah ketika saya sedang berada di Bojonegoro ya, saya ketik rumah makan Bojonegoro gitu, maka yang di situ akan ada saya akan disarankan untuk mengunjungi beberapa toko dengan radius yang dekat dengan yang saya kunjungi, tempat saya mencari. Kalau saya di Panglima Polim, otomatis yang saya itu akan disarankan pada radius berapa kilo, ya sekitar Panglima Polim itu. Gitu. Kecuali kalau kita mencarinya memang spesifik, ayam geprek kali tidu gitu. Meskipun posisi sampai di Bojonegoro ya tetap aja dicarikan yang dari kali tidu gitu. Spesifik. Ini inset yang milik saya yang paling besar. Ini total penelusurannya sekian. Kemudian ini. Kebetulan waktu saya setting awal, saya hanya buat di info ya. Di info ini saya hanya melayani dalam kota.
Seperti itu. Saya hanya melayani kota-kota di sekitar Kalitidu saja. Jadi ya orang-orang yang mungkin lewat di Kalitidu yang bisa menemukan lewat Google My Business. Dan itu bisa kita tentukan di awal. Apakah ini melayani di tempat saja atau melayani untuk luar. Dan itu ditentukan di awal ketika kita buat settingan. Seperti itu. Kalau jangkauan kilo biasanya lihat itu ya, lihat rute yang hendak kita lewati. Seperti itu. Bisa coba dicari di Google kok. Bisa coba dicari di HP Google rumah makan gitu. Atau apa. Kita cobakan ya. Warung makan. Maka di sini akan ditunjukkan aku beberapa tempat yang menggunakan kata-kata warung makan. Itu ada warung makan Bekicot, ada warung makan, dan ini jaraknya berjauhan loh Mbak ini. Ini jaraknya berjauhan. Yang satu ini kalau tidak salah ini di sekitar Pumpungan kalau tidak salah. Kemudian yang satu di dekatnya Kalitidu, di dekat PKU Kalitidu. Jadi jaraknya memang berjauhan. Seperti itu. Monggo. Mungkin ada yang mau sharing-sharing lagi pengalamannya menggunakan Google My Business-ku. Mungkin dari peserta yang sudah berpengalaman menggunakan Google Business bisa sharing ataupun mau menambah ilmu buat kita semua. Berhubung saya masih belum pernah menggunakan Google Business, jadi saya masih belum tahu. Yang paling saya suka biasanya menggunakan Google My Business adalah tampilannya. Secara otomatis kita akan menjadi di halaman 1, halaman pertamanya Google. Itu kalau kita menggunakan Google My Business. Coba kita tulis ayam geprek, mesti akan di halaman pertama. Meskipun bukan di baris paling awal ya. Tapi kita akan berada di halaman pertama. Ini juga berpengaruh dengan berapa bintang yang kita dapat, berapa penilaian bintang 5 milik kita. Jadi itu juga menjadi apa ya, membuat kita berada di halaman paling atas di Google. Seperti itu. Seperti ini. Ini tampilan ketika saya mencari ayam geprek. Maka akan ada beberapa ayam geprek Kalitidu yang menjadi paling banyak dikunjungi orang.
Maaf interupsi, Bah. Monggo. Dari tadi saya entah kawan-kawan ini kok cuman lihat ayam geprek hanya berupa ketik tulisan atau foto saja, tapi jauh dari realita ini, Bah. Delok fotonya tok dadi luwe. Gak ngono Pak Kadi Joko. Rasa tegang-tegang. Monggo, monggo. Kapan ini realitanya ini? Monggo, mumpung masih buka ini. Monggo serbu. Mumpung masih dibuka. Asik. Asik. Monggo, monggo. Monggo dulur-dulur. Mumpung masih buka malam ini. Dan kelihatannya juga ada rahasia atau enggak malam ini? Kayaknya kalau ada kita review ayam geprek Makndut di Google nih dapat voucher diskon ini mestinya ya. Oh, boleh, boleh. Mesti dapat voucher. Diskon. Oh, tenang toh. Pak Kasih Joko, ayo budal. Om Joko. Ini ada pertanyaan. Bagaimana untuk apa? Apa kalau ada pertanyaan dari itu? Iskan Suwanto. Pertanyaan dari Mas Iskan Suwanto. Bagaimana cara untuk mendapatkan banyak poin di Google Local Guide? Mas Iskan, untuk banyak poin hanya ada satu cara. Berkontribusilah sering-sering dengan Google. Baik memberi foto, penandaan, menjawab pertanyaan. Ada 5 kalau tidak salah kriterianya untuk bisa apa itu? Bisa mendapatkan poin di Google seperti itu. Termasuk jawab pertanyaan, menandai. Itu bisa seperti itu. Seperti ini yang itu ada kontribusi saya sudah berapa ya? Udah banyak kayaknya. Ini kontribusi saya. Ini hanya kontribusi penandaan saja. Kemudian saya sudah mereview beberapa tempat. Saya juga sudah mengambil foto beberapa tempat, sampai kuburan-kuburan juga tak foto nih. Kemudian saya mengedit beberapa tempat, membetulkan, termasuk yang terakhir ini, dan sudah di-approve. Saya membetulkan alamat Balai Desa Ringin Tunggal. Gini, ini adalah sebenarnya trik. Semakin tinggi level kita di local guide, maka persetujuan untuk publis juga semakin cepat dari Google. Tidak perlu lama. Begitu juga ketika kita menandai. Kalau level kita masih 3 atau masih baru, mungkin perlu waktu beberapa hari untuk disetujui sama Google untuk dipublis. Tapi kalau level kita sudah tinggi, biasanya hitungannya jam. Bahkan berulang kali itu saya langsung dipublis. Ketika saya menandai sebuah tempat, saya oke, biasanya langsung dapat email. Terima kasih Anda sudah melakukan penandaan dan dipublikasi. Biasanya semacam itu. Langsungan. Jadi semakin tinggi level, semakin tinggi juga kepercayaan Google bahwa apa yang kita sampaikan adalah valid. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Oh iya, Pak. Dari pertanyaan dari saya banyak. Ya. Saya sempat dengar, nggak dengar, ada seorang yang sharing. Kalau misalnya kita sering nge-up jalan yang salah terus dibenerin, terus nge-up foto di Google Maps, itu kayak dapat voucher jalan-jalan gitu, Bang. Dulu ada. Biaya bukan voucher jalan-jalan sih. Voucher diskon hotel. Iya, hotel. Diskon hotel biasanya. Kalau jalan-jalan itu biasanya di Google Connect-nya. Kalau kita ikut kompetisi Google Connect itu yang jalan-jalan.
Tapi kalau kayak gitu review, foto, kontribusi itu biasanya diskon hotel. Ya, berarti itu untuk saat ini udah nggak ada? Programnya sudah habis. Oh, programnya sudah habis. Oh, seperti itu. Terima kasih, Bah. Mungkin ada yang mau disaringkan lagi, Bah? Om Joko. Om Joko. Apakah masuk? Om Joko lo brengose sek. Oh Monggo Om iya, Joko. Kang Joko pripun? Ngacung Om Joko. Halo. Halo, Bah. Ayo Om Joko. Kapan ke Makdut? Takon apa Joko iki? Kurang banter, Bro. Nggak kelihatan. Nggak kedengeran kok, nggak kelihatan. Sorry. Hilang mic-nya. Om Joko, mic-nya hilang. Om Joko belum kedengaran Om Joko. Halo, Bah, mau tanya. Ayo nang, monggo Pak Kaji. Bah, Monggo Pak Kaji. Halo Pak Kaji. Endi wong iki? Mungkin sinyalnya hilang, Bah. Sayang. Nanti Pak Kaji kok. Baik. Lang. Sebentar, sinyalnya masih ngambek. Malah it left the meeting. Sinyalnya ngandung. Diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, aku akan selalu mengingat dirimu akan selalu bayangkan. Aku tambah cinta. Janganlah kau tinggalkan diriku, hanya mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku. Dan ini ada pertanyaan. Lagumu matikan sik toh. Biasanya saat pakai Google Maps itu sering dilewatkan pada jalur yang jauh.
tapi sebenarnya lokasi yang dituju itu dekat. Nah, terus Mbah. Gitu ya. Pakai Google Maps sering dilewatkan jalur yang jauh, dan sebenarnya itu kan Google itu kan menggunakan jalur alternatif ya. Dan orang yang verifikasi itu orang yang buat jalur biasanya juga orang jauh, bukan orang sekitar situ. Seperti itu, Mas Siskan. Orang yang upload jalur itu biasanya juga orang sewaan Google dan orangnya memang tidak tahu wilayah situ. Itu namanya jalur rintisan biasanya. Itu jalur rintisan. Maka Google biasanya kalau ditunjukkan jalan paling dekat, jalan itu langsung diberi nilai. Biasanya macam itu. Ini jalur yang paling jauh, ini jalur yang paling dekat, atau ini jalur yang bagaimana. Biasanya akan diberi poin kalau ditunjukkan jalur yang paling dekat. Sekali lagi, orang yang buat jalur itu biasanya juga bukan orang sekitar situ. Orang yang membuka jalur biasanya. Saat katakan kayak beberapa saat yang lalu ada mobil Google, ada sepeda motor yang ada kameranya Google, seperti itu. Dan itu bukan orang sekitar situ. Itu Mas Siskan. Kalau Mas Siskan punya jalur yang paling dekat, ya itu aja dibuat rute sendiri. Yang paling dekat. Tanya Bah, izin. Monggo, Komandan. Suaraku krungu jelas mboten? Krungu jelas. Oke. Simpel saja sih sebenarnya pertanyaanku ini. Monggo Om. Berapa plafon minimalis untuk ngiklan ke di Google bisnis kan, misalnya kayak di Facebook itu kan ada sekitar 14.000 atau 11.000 itu ya. Nah, itu ada nggak plafon minimalisnya, dan itu jangkauan bisa jangkau berapa audiens itu di Google. Terima kasih Bah. Oh iya, sama-sama. Saya pernah ngiklan itu, ini pengalaman ya, berapa minimalnya aku kurang tahu, tapi saya pernah ngiklan 100.000. Dan itu iklan AdWords. Jadi tiap ngeklik bayar. Tiap klik bayar. Karena gini, kalau iklan di Google yang pakai iklan yang harus pencarian di depan, untuk halaman pertama aja, untuk baris pertama, itu harganya ya memang mahal sekali. Kalau kita pakai Google AdWords, biasanya per klik. Bayarnya per klik. Dan 100.000 itu, ya lihat. Kalau terlalu diklik banyak orang, ya cepat habis. Seperti itu. Itu Pak Joko. Jadi, saya kok belum pernah dalam artian aku belum pernah berapa sih minimal, tapi aku pernah nyoba 100.000 gitu aja. Oke Bah, terima kasih Bah. Itu mungkin tergantung kebutuhannya kita sendiri juga ya. Iya. Terlalu banyak. Yang rata-rata sih itu ya. Jadi tagihannya itu per klik ya. Per klik. Per klik atau per pencarian gitu per kata, ya. Per kata. Oh iya iya. Per kata. Per klik. Oke, terima kasih Bah. Itu cukup mungkin. Yang lain? Monggo. Nah, ini Mas Siskan. Ini lewat jalur sepeda motor padahal sudah milih jalur kendaraan roda 4. Lah, di aplikasinya jenengan itu pilihannya mana? Aku pilih roda 4 atau pilih sepeda motor. Karena gini, kadang-kadang yang orang yang verifikasi lewat situ itu orang buatnya pakai sepeda motor, bukan pakai roda 4. Seperti itu, Mas Siskan. Karena Google juga mempertimbangkan
waktu juga. Saya juga pernah lihat orang berjalan kaki bawa kamera Google. Kamera 360-nya itu. Pernah lihat. Seperti itu. Jadi mereka juga menghitung berapa lama jalan kaki. Mereka juga menghitung. Sepeda motor juga dihitung, mobil juga dihitung. Seperti itu, monggo. Monggo dicoba aja Mas Iskan. Dicoba aja, nanti tinggal di report untuk diperbaiki. Biar Mas Iskan juga dapat poin. Ada lagi yang lain? Monggo. Mungkin tadi dari Mas Rifaul Naim yang tadi mau tanya. Oh iya, sama-sama Mas Iskan. Buat Mas Rifaul Naim yang tadi mau bertanya tapi terhalang oleh sinyal. Apa pertanyaannya? Halo, ada pertanyaan apa lagi? Masih belum ada, Mbak. Sekarang lagu aja. Ojo lagu toh. Lah, apa Mbak? Guys, Film. Ngerasani kancane ora apa-apa. izin geser dulu guys, Monggo. tak lanjut ngopi dulu ya. Monggo Om Tata. Monggo. Thank you semuanya, sampai jumpa. Monggo. Iya, ngantuk wae kopen di monggo. Monggo, Next monggo. time, next conference, ane gabung lagi. Iya, terima kasih Om Makasih Tata. bah ilmunya, Terima tambah kasih. sakti ya dulur tua iki. Monggo Om Tata. Kita masih akan ngerumpi jam 8 sampai jam 9 malam, baru 2 Jam malam. 10. Sampai 1 minggu. Oke, sampai jam 10, maaf. Jam 10, Mbak. Mas Joko ndak tanya lagi kapan ngajak ngopi saya? Sementara ijek obraan dah, gak wani ngajak ngopi. Yang lain monggo, ada Mas Heri, Yanto, ada Mas Kin. Ada Mas Kin, ada Mas Rivaldi. Monggo Mas Rivaldi. Monggo Mas Rivaldi kalau ada yang mau tanya. Halo Mas Niam. Halo Niam, apa kabar? Kabarmu? Halo, Mbak. Kabarmu bagaimana? Kamu kok tambah makin jenggotnya makin jauh gitu. Maklum Mbak, harap jadi bapak. Pekan TIK rawayai sambat, Kang. Aku ketemu hilal berarti dudono ning kene. Oh, ngono. Ya. Ayo. Tak melu sinau aku. Monggo melu sinau, monggo. Monggo. Yang lain monggo berinteraksi dengan teman-temannya. Itu ada Mas Niam, ada Mas Iskan, ada Mas Kin, ada Mas Herianto, ada Pak Joko, ada Mbak Aprilia Sari, ada ada Mas Rivaldi Akin. Monggo yang mau ngobrol dengan temannya yang lain, monggo. Yo acara yo sharing ilmu. Mbah wis kacar kowe.
Mas Kin kena apa kok biru tok raine? Kin. Wah, bah. Raine biru, kena flu, bah. Corona Kin, corona. Ojo do ndelik cah. Masa do ra kangen aku ah. Gak. Astagfirullah. Saya yang pusing. Itu ditutup Eh. sih. Muncah. Iki ditutup sih, ngono sih. Era pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kegiatan. Oh, ini ada yang tanya lagi nih. Ntar tak jawabnya dulu ya, tak bacanya dulu. Saya pernah menambah daerah saya, masjid rumah saya dari teman saya. Yang kebaca itu cuma masjid saja. Rumah saya nggak kebaca atau pengaturan kemarin. Apakah jarak antara rumah dan masjid itu berdekatan atau bagaimana? Kalau jaraknya berdekatan, biasanya koordinatnya mencolot. Jadi monggo bergeser dikit, biasanya semacam itu. Semacam itu ya, Mas Muhammad Nur Heri. Biasanya seperti itu. Atau biasanya kalau satu tempat itu biasanya numpuk-numpuk. Bukan kok tidak dikenali ya, tapi numpuk-numpuk biasanya. Biasanya numpuk-numpuk. Jadi harus diperbesar. Seperti itu. Mungkin itu Mas Nur Heri. Dicoba lagi dari sisi yang berbeda. Kalau masjid dari sisi sana, kemudian di rumahnya Mas Heri dari sisi yang lain. Yang agak berjauhan dikit. Biar koordinatnya beda. Itu juga pengaruh dengan settingan koordinatnya HP. Kadang-kadang koordinatnya HP itu errornya terlalu jauh. Jadi ya enggak dikenali. Jadi ya numpuk, hanya dikenali satu aja. Mungkin itu, Mas. Ada lagi? Kalau udah ada, Talia mungkin bisa ditutup, Talia. Terima kasih atas partisipasi. Maaf. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mudah-mudahan sharing-sharing kita malam ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menjadi amal jariah kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah telah disampaikan. Untuk para peserta yang belum join ke kelas online Pekan BIK, bisa langsung join melalui link yang sudah saya share di bagian chat ini. Sudah, saya selaku sebagai moderator undur diri dan terima kasih partisipasinya mengikuti kelas online malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya nggak dihentikan tuh. Siapa yang rekam? Bukan aku. Ya, Iskan, kamu ngerekam Iskan?